Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika kita pada hari ini kita masuk pada pelajaran yang ketujuh, lesson 7, tentang base and height of triangle, tentang alas dan tinggi segitiga. Nah, nanti di sini kita akan menentukan alas dan tinggi dari segitiga, ya. Sebelumnya kita akan mengingat kembali, ya, tentang segitiga. Let's recall the part of triangle. Ayo kita ingat bagian dari segitiga. Tentunya anak-anak masih ingat ya. Apa bagian dari segitiga? Ada apa tadi segitiga itu? Oh, ada side, ada sisi, ya. Ada 3 sisinya. It has 3 sides. 1, 2, 3. Oh, di dalam segitiga itu ada yang namanya sisi atau side. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Ada angles, ada sudut. Sudutnya juga ada 3. 1, 2, 3. Nah, segitiga itu bagiannya ada sudut, juga ada sisi. Jadi anak-anak, nah, kemudian, segitiga itu juga memiliki berbagai macam jenis, ya. Ada right triangle atau segitiga siku-siku, nanti ada isosceles triangle, segitiga sama kaki, kemudian ada equilateral triangle, segitiga sama sisi, kemudian nanti ada scalene triangle atau segitiga sebarang. Nah, kita akan menentukan alas dan tinggi dari segitiga, ya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan lihat dulu yang right triangle atau segitiga siku-siku. Anak-anak perhatikan gambar, ya. Dalam segitiga siku-siku itu pasti ada salah satu sudut yang berbentuk siku-siku atau tegak lurus, perpendicular, ya. Ada? Ada. Nah, di sini ini tegak lurus. Jadi kita sudah melihat ada garis tegak lurus. Nah, kalau sudah ketemu garis tegak lurus, kita bisa menentukan base atau alas dan height atau tinggi dari segitiga, ya. Jadi alas dan tinggi dari segitiga itu harus tegak lurus, ya, harus perpendicular. Nah, itu syaratnya, ya. Berarti di sini kita sudah bisa menentukan alasnya, base, ya. Kemudian tingginya kan harus tegak lurus nih, ya. Di sini berarti tingginya yang sebelah sini. Nah, kalau tingginya kita menggunakan yang ini, karena ini tidak tegak lurus, tidak bisa, ya. Nah, apakah ini kalau dibalik juga bisa? Di sini jadi base, kemudian di sini jadi height? Bisa, ya. Kita coba putar ini, gambarnya sama persis. Ini ada garis tegak lurus di sini, kemudian di sini base, di sini height. Yang penting tegak lurus. Kalau ini tidak bisa karena tidak tegak lurus. Paham ya anak-anak? Bagaimana cara menentukan base dan height, ya, pada segitiga siku-siku. Nah, gampang ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada isosceles triangle atau segitiga sama kaki, ya, kakinya yang panjangnya sama. Nah, bagaimana caranya? Kita cari seperti tadi. Ada garis yang siku-siku atau tidak pada segitiga sama kaki? Dilihat gambarnya, sudah ada gambarnya. Ada apa tidak anak-anak? Tidak ada ya. Nah, terus bagaimana caranya menentukan base sama height-nya kalau tidak ada kalau tidak ada garis tegak lurusnya? Nah, kalau tidak ada garis tegak lurusnya, kita akan buat garisnya. Bisa Pak? Bisa, ya. Kita akan buat dulu seperti ini.
Nah, ya. Kalau sudah kita buat seperti ini, sudah bisa menemukan garis tegak lurus, sudah bisa. Garis yang barusan kita buat, kemudian sama ini, atau garis ini sama ini tegak lurus, ya. Ini ada lambang tegak lurus atau perpendicular. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah langsung bisa menentukan base and height, alas dan tingginya. Ya, ini jadi tingginya, height. Kemudian alasnya kan harus tegak lurus. Nah, alasnya base. Semua bagian segitiga, ya, yang bawah ini. Nah, ini adalah alasnya. Paham ya? Jadi intinya harus mencari garis tegak lurus dulu untuk menentukan alas dan tinggi dari segitiga. Nah, kalau tidak ada dalam segitiga itu, kita buat garis seperti ini, garis putus-putus. Itu pada segitiga sama kaki atau isosceles triangle. Nah, sekarang kita lanjut pada equilateral triangle atau segitiga sama sisi, ya. Dalam segitiga sama sisi itu panjang sisinya sama semua, kemudian besar sudutnya juga sama semua. Anak-anak bisa lihat apakah ada garis tegak lurusnya? Sama ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan buat sama seperti yang segitiga sama kaki tadi, ya, seperti ini. Kalau sudah kita buat, pasti anak-anak sudah bisa menemukan, ya, pasti ada garis tegak lurus. Nah, ini garis tegak lurus, ya. Kalau sudah seperti ini, sama dengan yang tadi. Ini jadi tingginya, kemudian ini jadi alasnya. Ingat sekali lagi, tinggi dan alas itu harus tegak lurus, ya, perpendicular. Ya. Nah, jadi ini dan ini, height and base. Nah, kalau kita misalnya membuat garis putus-putusnya tidak dari atas ke bawah, apakah boleh, Pak? Boleh. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang penting kita menemukan garis tegak lurus. Nah, berarti tingginya yang mana? Tingginya tetap yang ini. Oke. Kemudian base, ya. Diputar sekali lagi pun bisa. Nah, ini tegak lurus, ya toh. Ini jadi tingginya, kemudian ini jadi alasnya, base. Oke, paham anak-anak? Mudah ya? Mudah. Nah, dan sekarang jenis segitiga yang terakhir adalah scalene triangle atau segitiga sebarang. Ya, bentuknya tidak beraturan seperti ini, ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita lihat dulu, ada garis tegak lurus apa tidak. Kalau tidak ada, kita akan buat. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ada beberapa cara. Nanti kita akan lihat 3 cara di sini, ya. Caranya, kita akan membuat garis tegak lurus dengan cara membuat garis putus-putus dulu. Misalnya seperti ini. Nah, itu ya anak-anak. Sudah melihat garis tegak lurus? Sudah, ya. Nah, di sini tegak lurus. Kalau sudah ada tegak lurus seperti ini, kita sudah bisa menentukan alas dan tingginya, ya. Di sini jadi alas, base. Kita tidak dari atas ini sampai bawah karena segitiganya kan hanya ini. Masa alasnya bisa sepanjang ini kan tidak mungkin, ya toh? Kemudian tingginya mana? Tingginya apakah ini atau yang atas ini? Tidak. Tingginya itu harus tegak lurus. Berarti tingginya nih dari sini sampai sini. Ini tinggi, ya. Nah, seperti itu, ya. Kalau dibalik juga bisa. Dibalik juga bisa. Misalnya ini, kita buat lagi garis tegak lurusnya. Nah, ada
garis tegak lurus ada, ya. Nah, alasnya yang mana? Dari sini nih. Jadi alas, base, kemudian tingginya yang ini. Boleh. Ya, itu. Paham anak-anak? Nah, bisa dipahami dulu. Pokoknya kuncinya itu base sama height itu harus tegak lurus, ya. Nah ini masih scalene triangle. Nah ini cara menentukannya sama dengan segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi tadi. Kita buat garis putus-putus di tengah. Nah seperti ini. Sudah bisa melihat garis tegak lurus? Ada, ya. Berarti alasnya yang mana? Ini alasnya nih. Base, tingginya yang mana? Height. Paham ya? Paham, mudah sekali, ya. Nah, kalau anak-anak sudah paham, kita akan coba buka bukunya, buku paket matematika pada halaman 201. Nah, perintahnya dibaca. In each triangle, a base or height is given. Pada setiap segitiga, alas dan tingginya itu sudah ditentukan, ya. Name the related height or base, ya. Anak-anak diminta untuk memberi nama yang mana base-nya atau yang mana tingginya. Oke. Pilih salah satu, ya. Sekarang yang A dulu, ya. A. Anak-anak sudah bisa melihat garis tegak lurus? Bisa, ya. Di sini height berarti base-nya yang tegak lurus di sini, ya. AC berarti base-nya adalah AC. Height-nya AB, ya, kemudian base-nya AC. Paham? Yang B, nah ada garis tegak lurus di sini. Height-nya itu HKJI, KI berarti base-nya adalah HJ, ya, atau CH sama saja. Yang C, nah height-nya di sini, base-nya di mana? Base-nya ya harus tegak lurus dengan ini, ya. Tapi lihat segitiganya dari mana sampai mana. Apakah UW? Bukan, ya, karena segitiganya hanya sampai UT bentuknya. Berarti UT. Nah, benar yang D. Ini base. Base-nya itu memanjang BC ini. Ini BC. Base-nya alasnya BC. Berarti yang tegak lurus yang mana? Oh, ini garis yang ini. AZ. Ya. Nah. Kemudian yang E. Base-nya mana? Base-nya ST. Garis ST dari sini sampai sini. Berarti height-nya yang tegak lurus dengan ST. Berarti VU atau UV. Ya. UV atau VU. Nah, ini berarti tidak terpakai karena base-nya di sini, ya. Kecuali kalau base-nya ditentukan di sini, berarti tingginya TW. Tapi karena ini base-nya sudah ditentukan ST, jadi kita pakai yang VU tingginya. Oke. Sekarang yang F, ya. Base-nya itu dari C sampai A. Yang tegak lurus dengan CA ini mana kalau diperpanjang? BD, ya, atau DB, sama saja dibolak-balik. Itu ya anak-anak, paham? Anak-anak bisa tulis nih, bisa dibuka lagi materinya kalau masih bingung kok bisa yang ini ya. Pokoknya yang penting tegak lurus. Nah, sekarang halaman selanjutnya, ya. For each triangle, the base is given. Label the height. Setiap segitiga itu alasnya sudah ditentukan di situ, ya. Kemudian anak-anak menentukan tingginya yang mana. Nah, use a set square to draw the height where
necessary. Gunakan penggaris yang bisa membantu anak-anak jika dibutuhkan, ya. Nah, sekarang yang A. Base-nya di situ. Berarti kita harus menentukan siku-siku. Apakah ini siku-siku? Enggak ya. Sudah kelihatan ya. Nah, berarti harus kita harus menggunakan ini penggaris, ya, menggunakan bantuan penggaris. Nah, berarti kita harus menentukan tingginya. Nah, caranya bagaimana? Nah, supaya lebih tepat, menggunakan penggaris siku-siku seperti ini. Ini kan siku-siku, berarti ini tinggal digaris seret. Nah ini sudah siku-siku. Kalau base-nya di sini, berarti ini tingginya, height. Nah, yang B, apakah ada yang siku-siku? Nah, kita bisa coba ukur pakai penggaris yang tadi, ya. Nah, misalnya ini siku-siku, sepertinya siku-siku, ya. Base-nya di sini, berarti tingginya yang ini, height. Oke, yang C, sudah ada lambangnya siku-siku, mudah, ya. Base-nya di sini. Yang siku-siku yang mana? Anak-anak gambar berarti, ya. Anak-anak gambar. Gambarnya berarti buat siku-siku. Berarti ke sini nih. Nah, yang C ini digambar. Yang D tidak usah digambar, ya. Yang D ini siku-siku, kalau base-nya di sini, tingginya di sini, ya. Karena ini base-nya di sini, anak-anak harus gambar. Anak-anak harus gambar di sini. Nah, height-nya di sini nih. Pokoknya siku-siku. Yang D base-nya di sini, ini sudah siku-siku, berarti height-nya di sini. Yang E, anak-anak harus gambar, ya, gambar seperti ini tadi. Ini juga harus gambar. Ini harus gambar. Ini juga harus digambar, ya. Nah, anak-anak coba ini C, D, E, F, G, H. Nah, anak-anak dicoba, tapi tidak dikumpulkan, ya, dicoba, ya. Yang penting kata kuncinya adalah base dan height itu pasti tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus berarti salah, ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar cara menentukan alas dan tinggi, base dan height, base and height, height triangle of triangle, ya. Jadi kuncinya tak ulang sekali lagi, pokoknya base sama height itu pasti perpendicular atau tegak lurus. Itu ya anak-anak. Nah, ini dicoba yang C, D, E, F, G, H. Nah, kalau yang perlu digambar seperti yang A itu. Tapi kalau yang tidak perlu, ya tinggal ditulis saja labelnya seperti yang B itu, ya. Oke, selamat mencoba anak-anak. Pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Anak-anak kalau belum paham bisa putar kembali videonya, ya. Sampai jumpa anak-anak.